Kemudian mengenai pertanyaan tersebut, apakah bekerja di bulan Ramadan termasuk ibadah? Nah, bekerja apabila disertai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan bersama saya Muhammad Al-Fahmi pada program spesial bulan Ramadan. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau salah satu tokoh ulama khususnya di Banjarbaru, dan beliau juga salah satu pengasuh yang ada di majelis yang ada di Banjarmasin, yaitu Majelis As-Sofa. Langsung saja kita sapa kepada beliau. Assalamualaikum Guru Ilham Humaydi. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar antum hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Kayaknya kalau ketemu ulama besar, orang yang berilmu ya, lain ya, kita kayaknya seolah-olah ini ruangan ini nggak perlu AC lagi, sejuk sudah ya. Mungkin hari ini kita ada bincang-bincang terkait persiapan bulan Ramadan, Guru. Di sini kita ada beberapa pertanyaan khususnya dari kita, dan juga ada pertanyaan yang banyak datang juga dari orang. Salah satunya, apakah bekerja termasuk ibadah dalam bulan Ramadan, Guru? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Masalah bekerja, mencari nafkah itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap kepala keluarga. Baik. Sehingga mencari nafkah yang halal itu merupakan kewajiban setelah kewajiban, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul halal faridatun ba'da faridah, yaitu mencari nafkah yang halal merupakan kewajiban setelah kewajiban. Bahkan sesungguhnya kita sangat dianjurkan untuk mencari nafkah yang halal, jangan ada yang syubhat di dalamnya, apalagi yang haram. Kemudian mengenai pertanyaan tersebut, apakah bekerja di bulan Ramadan termasuk ibadah? Nah, bekerja apabila disertai dengan niat yang baik, maka itu menjadi sebuah ibadah meskipun di luar bulan suci Ramadan. Pernah suatu hari diceritakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad duduk dengan para sahabat di pagi hari, ketika itu ada orang keluar, di pagi-pagi betul ada orang keluar. Kemudian kata para sahabat, mereka mengatakan, coba kekuatannya itu dia pakai untuk membela agama Allah. Orang tersebut keluar untuk bekerja. Kemudian kata Nabi Muhammad meluruskan tentang opini yang harus diluruskan pada saat itu. Maka Rasul mengatakan, seandainya dia keluar dengan segala kemampuan, upaya, kekuatan yang dia miliki, jika dia mencari harta, apabila dia mencari nafkah untuk keluarganya, agar jangan meminta-minta kepada orang lain, atau untuk orang tuanya yang dia berikan nafkah, maka sungguh dia berada fi sabilillah, dia berada di jalan Allah. Akan tetapi jika dia keluar di pagi hari tersebut dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan upayanya, tujuannya adalah at-takatsur, yaitu untuk menumpuk hartanya. Niatnya adalah bukan untuk memenuhi keperluan daripada keluarganya dan orang yang wajib dia berikan nafkah, maka sungguh dia berada fi sabili syaitan. Dia berada di jalannya syaitan. Jadi pada dasarnya ketika kita bekerja, haruslah kita awali dengan niat yang baik agar pekerjaan kita tersebut bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban dari itu bahwa pekerjaan yang kita geluti selama itu adalah diperbolehkan
dalam kacamata agama, apabila disertai dengan niat yang baik, maka itu bernilaikan ibadah. Bukan hanya di bulan Ramadan, bahkan di luar bulan Ramadan pun bernilaikan ibadah. Wabil khusus di bulan Ramadan, Masya maka Allah. pahalanya tatadha'af, pahalanya menjadi berlipat ganda. Lipat ganda guru ya. Jadi nilai plus-plusnya tuh banyak guru ya. Iya. Nggih, tapi banyak juga guru ya. Ada yang beranggapan atau orang merasa puasa Ramadan tuh bisa diganti. Sudah puasanya saya nih nanti aja dibatalin dulu. Yang penting saya kerja dulu karena kerja juga kan ibadah. Itu mungkin tanggapan dari Ulma gimana? Guru. Jangan ditabrak-tabrakan seperti itu. Nah, kadang-kadang orang mengatakan, oh itu juga ibadah. Baik. Oh jadi kita biar tidak puasa juga nggak apa-apa. Masa iya kita di sana bakti dengan orang tua juga ibadah, sholat juga ibadah. Udah tidak usah sholat dah, kita bakti kepada orang tua. Menggampangkan gitu ya. Jangan menggambarkan seperti itu. Jadi bagi para pekerja, maka dia wajib setiap malamnya itu untuk berniat puasa di keesokan harinya. Nah, seandainya di siang hari pekerjaannya tersebut membuat dia letih, membuat dia lelah, yang mana dalam tanda kutip lelahnya tersebut adalah membuat dirinya binasa. Membuat dirinya binasa, maka diperbolehkan baginya untuk berbuka. Karena pada saat itu adalah darurat. Sedangkan ad-darurat tubihul mahdzurat. Sedangkan yang darurat itu boleh kita melanggar sesuatu yang dilarang. Kan seperti itu kaidahnya. Akan tetapi setiap pekerja wajib setiap malamnya itu untuk meniatkan puasa di keesokan harinya. Maka tidak boleh bagi setiap pekerja untuk dari malamnya itu sudah niat saya besok tidak puasa. Itu dosa. Tetap dia makan sahur, tetap dia niat puasa, kemudian dia bekerja. Seandainya pekerjaannya tersebut membuat dia binasa, maksud membuat dia binasa ketika dia berpuasa dalam bekerja, pekerjaannya dalam tanda kutip yaitu pekerjaan yang sangat berat, yang mana pekerjaannya tersebut tidak bisa ditunda sampai ke malam. Kadang-kadang ada pekerjaan yang memang berat tapi bisa ditunda sampai malam, maka itu lebih baik. Lebih baik itu tidak di malam hari daripada kita tidak berpuasa di siang harinya. Atau umpama pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang wajib atasnya untuk memberikan nafkah, seandainya dia tidak bekerja maka orang lain bakal kelaparan. Nah, maka hal semacam itu seandainya di siang hari dia berpuasa kemudian sampai jam 12 jam 2 siang, kemudian seandainya dia tidak berbuka, itu membinasakan atas dirinya, maka diperbolehkan baginya. Tapi ingat, dikobok lagi di hari yang lain. Dikobok lagi di hari yang lain. Akan tetapi orang yang beriman, seberat apapun pekerjaan yang dia geluti, dia lebih mendahulukan dan memprioritaskan perintah Allah daripada apa yang ada yang dia rasakan di dalam dirinya. Maka dari karenanya tadi kita sampaikan, para pekerja keras yang pekerjaannya yang berat itu tidak boleh. Dari malam hari tidak boleh dia berniatkan besok tidak puasa. Tiap malam dia niat puasa. Nah, kenapa? Karena kita besok tidak tahu. Siapa tahu diberikan kekuatan oleh Allah. Karena kita menemui dan kita melihat para kuli bangunan, pekerja keras yang mana dia peras keringat, banting tulang, tapi subhanallah dia tetap puasa. Nah, ini adalah yang menguatkan itu bukan fisik, tapi yang menguatkan seseorang itu dalam berpuasa adalah iman. Maka dari karenanya yang diseru di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Dari karenanya yang membuat orang kuat dan tahan dalam berpuasa itu bukan karena fisiknya, bukan karena vitaminnya, bukan karena apanya, tapi yang membuat orang kuat berpuasa itu adalah imannya. Seberat apapun pekerjaan, jika keimanannya kokoh di dalam hatinya, maka keimanan akan mengalahkan letih dan lelah di dalam bekerja. Apalagi pekerjaannya di dalam ruangan AC dan lain sebagainya, di dalam ruangan yang penuh dengan pendingin ruangan, AC dan lain sebagainya. Tidak ada alasan. Masa ia bekerja bisa membatalkan bekerja adalah merupakan keringanan di dalam agama untuk tidak berpuasa. Tidak. Ini pekerja yang memang pekerjaannya sangat berat. Nah, itu kita lihat dulu dia boleh membatalkan puasanya, tapi dengan catatan tadi ya, tiap malam harus niat puasa. Tiap malam, tidak boleh di suatu malam dia mengatakan, oh saya tidak puasa besok. Nah, tidak boleh. Baik, berarti tergantung niat juga guru ya. Jadi orang imannya kuat apapun, jadi emang benar-benar dari awal dari malam tuh emang niat. Cuman dari malam nih awalnya emang besok kalau kuat puasa, kalau nggak kuat nggak puasa gitu. Saya lagi guru ya, Masya Allah. Mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman dan kuat beriman menghadapi bulan Ramadan nanti.
Lanjut ke mungkin kita ke bagi orang yang sakit, bagaimana sih guru puasa bagi orang sakit? Misalkan nih ada orang biasa puasa walaupun dalam keadaan sakit, tapi untuk tahun ini mereka nih sakitnya sangat berat guru, sehingga puasanya ini sangat menghalang bagi orang yang sakit itu guru. Nah, mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan. Amin ya Allah, amin. Umat Nabi Muhammad dimanapun berada yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun mereka berada, dimanapun mereka dirawat, wabil khusus di tempat ini. Nah, bagi orang yang sakit itu mereka punya keringanan, tapi sakitnya semacam apa dulu? Dilihat dulu sakitnya. Kalau sakitnya cuma sakit kepala, nah itu wajar mah, memang semua orang sakit. Kalaunya udah ndak makan, ndak minum, udah jam 12 siang habis zuhur ya puyeng bawaannya, itu wajar. Wajar. Tapi kalau sakit-sakit biasa, sakit-sakit kepala itu wajar. Ini sakit yang dikatakan oleh dokter kalau dia melanjutkan puasanya itu bakal membahayakan dirinya. Syuf, lihat agama Islam. Agama Islam ini lebih memprioritaskan bahwasanya waqaddimu li anfusikum, yaitu utamakan keselamatan diri kalian. Lihat seperti puasa. Seperti puasa, wa in kuntum marda. Dalam Al-Qur'an, wa in kuntum marda aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Jika kalian sakit atau kalian sedang musafir, maka silahkan kalian untuk berbuka dan bayar qada'annya di bulan yang lain. Maksudnya apa? Bayar qada'an itu di bulan-bulan yang berikutnya seperti bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, seperti itu. Jadi orang yang sakit, bagaimana agama Islam sama seperti pekerja tadi, seandainya itu membinasakan dirimu, silahkan. Tapi ingat, bayar di bulan yang lain. Tapi jika tidak membinasakan, masih bisa bertahan, lanjutkan. Nah, sedikit kita kembali ke pertanyaan sebelumnya. Nah, bagi para bos, bagi para kepala buruh dan lain sebagainya harus memahami situasi dan kondisi. Bukan untuk hanya mengutamakan kepentingannya pribadi. Ini target harus selesai dalam sekian. Jangan. Bahkan di dalam hadis diceritakan bagi bos, kepala buruh dan lain sebagainya harus memberikan keringanan kepada mamluki, kepada buruhnya, kepada anak buahnya. Beri keringanan. Seandainya mereka bekerja setiap hari biasa jam 8 udah masuk, ya udah di bulan Ramadan dan jam 9 boleh masuk. Kemudian biasanya hari-hari biasa jam 5 udah baru pulang, udah di bulan Ramadan jam 4 boleh pulang. Bismillah. Jadi kerjanya 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 cuma 7 jam. Sisanya silahkan pulang seperti tanpa mengurangi gaji mereka. Jadi bagi bos, kepala buruh harusnya di sana mempunyai sebuah sifat yang namanya kasih sayang. Nah, demi mereka tersebut. Nah, kembali kita kepada orang yang sakit. Nah, orang yang sakit, jika dalam tanda kutip boleh orang sakit membatalkan puasanya jika dokter yang merawatnya mengatakan bahwa apabila dia berpuasa dalam kondisinya yang sedang sakit, maka penyakitnya itu akan bertambah dan akan membinasakan dirinya, maka pada saat itu boleh bagi orang yang sakit untuk berbuka. Oh, berarti sesuai arahan dokter ya? Nah, harus sesuai arahan dokter, bukan sakit sembarang sakit. Kadang-kadang ada orang sakit, sakit kenapa? Sakit jerawat, itu sakit jerawat masa buka puasa, nah nggak bisa. Akhirnya sakit yang dikatakan oleh dokter yang menanganinya, kata dokter, ibu, pak, bapak tahan dulu puasanya, nggak usah puasa karena penyakit bapak ini harus harus dirawat benar-benar, harus dikondisikan, dan apabila bapak puasa mungkin keterlambatan di dalam kesembuhan dan mempunyai sebuah akan terjadi penyakit yang lain akan datang dan mungkin bertambah lagi penyakitnya. Udah nggak usah puasa. Nah, dan itu harus diganti nanti. Nah, diganti jika dalam catatan jika setelah di luar bulan Ramadan masih sehat. Sehat. Ada orang yang dikatakan diponis oleh dokter, kata dokter, ibu atau bapak, maaf, seumur hidup bapak, sisa umur hidup bapak sudah tidak bisa lagi puasa. Udah, tidak perlu diqadha. Nah, terus bagaimana? Bayar fidyah. Nah, mungkin nanti kita bahas masalah mungkin nanti. Misalkan orang yang sakit ini berpuasa, guru,
tapi mereka kan harus disuntik. Tapi kan ada beberapa yang mengatakan kalau disuntik ini tidak membatalkan puasa, guru. Nah, Terus kira-kira bedanya misalkan disuntik tapi diinfus apakah membatalkan puasa, guru? masalah suntikan, suntikan itu ulama ada yang berbeda pendapat. Memang secara umum bahwasanya al-ibrah, jarum suntik itu boleh kalau darurat. Masalahnya ini yang berbeda pendapat adalah apakah membatalkan puasa atau tidak. Baik. Nah, di sini hukum jarum suntik atau infus dan lain sebagainya bagi mereka yang sakit, bahwasanya bahkan bukan mereka yang sakit saja, siapa aja masalah jarum, bahwasanya itu masalah perbedaan pendapat di dalam membatalkan puasa itu terbagi kepada 3 pendapat. Yang pertama adalah yaitu batal secara mutlak. Nah, ini sedikit keras, batal secara mutlak. Ada lagi pendapat yang kedua bahwasanya ini yang bagus, tidak membatalkan secara mutlak. Nah, ini terserah mau ambil yang mana, asal jangan jarumnya yang ditelan. Kemudian yang ketiga ada perinciannya lagi. Jadi yang pertama apa? Batal secara mutlak. Yang kedua tidak membatalkan secara mutlak. Yang ketiga ada rinciannya lagi. Apa? Apabila bahwasannya yang dimasukkan, bahan yang dimasukkan, yang disuntikkan adalah vitamin pengganti makan biasanya, maka itu batal. Jika bukan vitamin, ada rinciannya lagi. Apa rinciannya? Apabila yang disuntikkan tersebut melalui urat, maka itu adalah batal. Jika tidak melalui urat, maka itu tidak membatalkan puasa. Seperti itu. Jadi yang benar-benar mutlak, ada yang nggak mutlak. Nah, tapi sebenarnya bagi orang yang sakit, kalau memang sudah ada keringanan dalam agama, buat apa puasa? Betul. Kan seperti itu. Karena orang yang tidak diwajibkan puasa itu ada 9. Ini tidak wajib mereka puasa. Nomor 1 dan nomor 2 anak-anak dan orang gila. Anak-anak dan orang gila. Ketiga, keempat orang yang sakit dan orang tua. Orang tua di sini bukan hanya sekedar orang tua, artinya orang yang sudah tua, sudah udur, Sudah tua renta gitu. tua, sudah tidak bisa lagi. 5 dan 6 melahirkan dan menyusui. Tidak wajib puasa. Ke-7 ke-8 haid dan nifas. Yang ke-9 adalah orang musafir. Ini 9 golongan yang tidak diwajibkan atas mereka untuk berpuasa. Sekali lagi kita ulang, anak kecil, orang gila. Orang yang sakit, orang tua. Itu bergandengan semuanya. Kemudian yang ke-5 dan yang ke-6 adalah melahirkan dan menyusui. Jadi orang yang melahirkan dan menyusui tidak wajib mereka untuk berpuasa. Kemudian yang ke-7 dan ke-8 haid dan nifas. Dan yang ke-9 yang terakhir adalah al-musafir. Orang yang bepergiannya bukan berarti bepergian 2 kilometer membatalkan puasa lah. 80 84 itu di atas seperti itu boleh dia membatalkan puasa. Tapi ingat, tetap dari malam hari tetap berniat puasa. Seperti kembali yang awal tadi, Bu, ya. Kecuali orang-orang yang sudah tidak diwajibkan seperti orang sakit tadi. Oh, berarti itu ada hitungan jaraknya, Bu, ya? Jaraknya ada. Musafir, Bagi orang musafir itu 80 kilo ke atas. 80 kilo ke atas, maka boleh baginya untuk membatalkan puasa. Tapi sekarang semuanya dipermudah. Kita mau kemana 90 kilo dalam mobil pakai AC dan lain sebagainya. Kalau tahan puasa ya bismillah. Puasa aja gitu. Nah, Itu kan cuma keringanan aja dari itu Islam. keringanan. Artinya kalau mau ngambil keringanan kan dalam Al-Qur'an, wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Apabila kalian sakit dalam musafir, silahkan berbuka tapi dibayar di bulan yang lain, karena Allah itu menginginkan kita kemudahan, bukan Allah ingin mempersulit kita. Tapi kalau kita bisa puasa itu lebih bagus. Nah, misalkan gini, guru, orang itu puasa tapi belum membayar puasa ya tahun yang lalu. Nah. Itu gimana, guru?
Gambarannya seperti apa? Misalkan orang ini mau puasa bulan Ramadan di tahun 2023 ini. 2023. 2022 ada. 2022 masih ada hutang, belum membayar puasa. Nah, Itu Pak, apakah harus mengganti dulu tapi sudah bulan Ramadan tuh gimana Guru? tunggu dulu. Itu kan banyak pertanyaan kayak gitu. Orang yang tidak puasa di tahun 2002 sampai datang Ramadan 2023. Pertanyaannya kita balik nanya nih. Kenapa dia tidak puasa di 2022? Ya mungkin ada kendala atau misalkan sakit misalkan Guru. Oh, taib, sakit. Nah, sakit. Setelah dia sakit, setelah ditinggal sama Ramadan 2022, sepanjang dari Syawal sampai Sya'ban, adakah dia sembuh? Apakah orang itu sembuh atau sakit sampai Ramadan lagi? Misalkan sakit sampai Ramadan lagi. Kalau sakit sampai Ramadan lagi, tadi sudah kita sebutkan, orang yang sakit dan orang tua tidak wajib berpuasa. Berpuasa gitu. Nah, sekarang datang bulan Ramadan tahun ini, apakah dia wajib berpuasa? Tidak wajib. Tidak wajib. Nah, masalahnya seperti ini. Tahun 2022 dia tidak puasa. Kenapa? Karena sakit. Taib. Datang hari raya udah sembuh. Masya Allah, sembuh. Syawal sembuh, Dzulqa'dah sembuh, Dzulhijjah sembuh. Kemudian artinya apa? Ada waktu baginya untuk mengqadha, tapi dia tidak membayar. Tapi dia tidak mengqadha sampai Ramadan tahun 2023 yang beberapa hari lagi kita akan bertemu, yang mana kita berjumpa dengan bulan Ramadan 2023. Nah, dia tidak membayarnya. Nah, di situ dia kena sanksi. Apa sanksinya? 1 hari dari qadhaan yang dia tidak bayar, 1 fidyah yang harus dia keluarkan, yaitu 1 mud. 1 mud beras 6,7 atau 6 sampai 7 on seperti itu. Nah, apabila sama seperti orang yang seperti ini juga gambarannya, orang ini haid. Perempuan haid. Taib haid. 6 hari di bulan Ramadan dia haid. Taib. Kemudian datang Idul Fitri. Setelah Idul Fitri tespek. Tahu-taunya hamil. Tadi kita katakan orang hamil dan orang menyusui tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Tapi kalau dia mau berpuasa silahkan, maksudnya ini tidak diwajibkan. Nah, kemudian dia tidak puasa. Kenapa? Khawatir dengan kandungannya sampai Ramadan 2023. Nah, apakah dia wajib apakah dia bayar fidyah? Tidak wajib bayar fidyah, tapi tetap wajib qadhaannya, tetap wajib. Fidyah yang tidak wajib. Seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada mempunyai waktu yang lenggang untuk membayar qadhaannya tersebut. Nah, beda dengan orang yang tadi itu, dia haid atau dia tidak puasa. Kemudian setelah Syawal ada waktu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, dia sehat, bugar, tidak ada halangan, dia tidak mengqadha sampai datang Ramadan 2023, tuh kena sanksi. Apa hukumannya? Qadhaan tetap wajib, seberapa banyak dia tidak puasa, 3 hari atau 4 hari, dan setiap perharinya itu 1 mud bayar fidyah. Seperti itu. Karena dia telah teledor, karena dia telah mengabaikan daripada apa yang harus dia laksanakan pada saat itu. Nah, Baik, berarti untuk mengqadha atau menggantinya itu ada bagiannya Guru ya. Nah. Ada fidyah atau qadha. adapun qadha itu tetap qadha, tapi ini masalahnya harus dibedakan. Orang yang kena sanksi bayar fidyah itu karena keteledorannya. Keteledoran. Naam. Umpama kita sama-sama seperti kita sakit di bulan Ramadan tahun 2022 contoh. Tapi semoga kita sehat semuanya. Amin, Ya. 2002 kita sakit. Contoh 6 hari atau 5 hari kita sakit. Kemudian sembuh. Syawal sembuh. Dzulqa'dah sehat. Dzulhijjah sehat. Muharram tidak ada apa-apa. Tapi kita tidak mengqadha sampai datang puasa 2023. Nah, ini kita kena sanksi. Terus qadhaannya tetap wajib. Walaupun setelah Ramadan di tahun 2023, tapi karena keteledoran kita disanksi. Apa sanksiannya? Bayar fidyah 1 harinya 1 mud. Tapi beda dengan permasalahan orang yang tidak mempunyai lenggang waktu untuk mengqadha. Kenapa? Contoh si fulan sakit. Sakitnya di bulan Ramadan berlanjut sampai di luar bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Tetap sakit, tidak mampu dia untuk mengqadhanya, maka dia tidak wajib bayar fidyah. Dia tetap wajib qadhaan. Dia tetap wajib qadhaan, kecuali ada lagi tanda kutip, kata dokter dia sudah tidak bisa lagi untuk puasa.
tidak bisa lagi puasa. Khalas, berarti selama dia tidak puasa 30 hari, hitung satu harinya 1 mud, berarti 30 mud. Serahkan, sudah selesai. Jadi agak mudah sebenarnya. Mudah. Jangan sampai kita bersulit, sebenarnya mudah. Nah, Ya, emang Islam memudahkan guru ya. Yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan dari kita itu kemudahan. Iya, tergantung iman dan orangnya lagi guru ya. Yang mungkin terakhir guru kembali ke waktu ya, waktu berpuasa. Ini masalah imsak, banyak orang membahas terkait imsak. Kapan sih kita mulai tidak boleh makan lagi guru? Naam. As-sawm al-imsaku 'anil muftir min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Yang namanya puasa secara syariat, secara bahasa, puasa itu adalah al-imsak, yaitu menahan. Secara syariat, al-imsaku menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Dari kapan? Tulu'il fajr. Dari terbitnya fajar. Terbit fajar itu maksudnya apa? Masuknya waktu subuh. Adapun kita biasanya ada adzan pertama dan ada adzan yang kedua. Ketika datang adzan yang pertama, ada bunyi sirine di sana, tit, itu kita setelah itu masih bisa makan, masih bisa minum. Ada yang mau minum obat silahkan, tapi dianjurkan bagi kita untuk menahan. Tapi masih boleh untuk makan dan minum. Ada orang kesiangan makan sahur, dia ketiduran, tahu-taunya bangun di adzan pertama, masih boleh silahkan. Yang tidak boleh ketika sirine yang kedua. Nah, dan ini harus perhatian juga, sirine yang kedua, ketika bunyi sirine yang kedua, kita cepat-cepat minum karena masih sirine. Habis sirine baru tidak boleh. Lah, itu bunyi sirine menandakan masuknya waktu. Maka ketika masuk waktu sudah tidak boleh lagi minum. Maka dari karena itu ulama kita menjaga kita agar tidak kebobolan, agar tidak kebablasan, lalu kita disuruh menahan. Tapi kalau hanya sekedar minum sedikit boleh. Waktu imsak seperti itu. Sebenarnya pengingat aja jadi gue. Pengingat. Nah, tapi kita harus hati-hati, jaga dulu. Paling tidak 5 menit atau berapa menit sebelum datang waktu subuh, udah kita tahan dah. Nah, min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Menahannya itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Baik. Mungkin di closing statement guru mungkin ada kata-kata atau misalnya kiat-kiat untuk orang-orang yang dari sahabat Sultan, dari atau mungkin dipersilakan. Apa nih? Kiat-kiat mungkin motivasi buat sahabat Sultan yang menyaksikan terkait persiapan bulan Ramadan. Nah, kepada sahabat Sultan semuanya dan kepada seluruh yang menyaksikan acara ini, bahwa ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini, maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Berapa banyak orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, yang mereka pada awalnya selalu menunggu datangnya bulan Ramadan, akan tetapi sebelum datang bulan Ramadan, maka ajal mereka telah terlebih dahulu datang menjemput mereka. Seandainya mereka diizinkan untuk kembali ke dunia ini, niscaya mereka tidak ada pilihan lain melainkan adalah untuk mereka beribadah dengan semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan. Maka dari karenanya kita yang masih diberikan umur, kesempatan dan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sia-siakan sepanjang kita berjumpa di bulan suci Ramadan. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, seandainya umatku mengetahui apa yang terkandung di bulan suci Ramadan dari kebaikan dan keberkahan, niscaya mereka menginginkan 1 tahun penuh adalah bulan suci Ramadan. Dari karenanya jangan sampai kita termasuk orang yang sial di bulan suci Ramadan. Siapa yang sial? Yang sial adalah mereka yang tidak mendapatkan rahmat di bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan yang penuh dengan kasih sayang, ampunan dan pembebasan dari siksa api neraka. Masya Allah, alhamdulillah. Doakan kami semua guru, mudahan kami dalam keadaan sehat walafiat untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang. Baik, terima kasih kepada seluruh sahabat Sultan yang telah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya program ini dapat membantu sahabat Sultan giat dalam beribadah dan bekerja untuk ibadah. Saya Muhammad Al-Fahmi pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di program selanjutnya hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.